Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tugas sesi kelima pada tugas sesi diskusi di e-learning mahasiswa. Mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan fokus tema yaitu ChatGPT ataupun AI atau kecerdasan buatan. Menyikapi ChatGPT dan kecerdasan buatan AI dalam dunia pendidikan, saya sebagai guru berpendapat bahwa kita hidup di zaman saat ini memang di zaman yang sangat canggih. Banyak hal yang dulunya hanya bisa dibayangkan sekarang sudah bisa dilakukan. Nah, salah satu hal yang sedang banyak dibicarakan adalah kehadiran ChatGPT, yaitu sebuah kecerdasan AI atau kecerdasan buatan yang bisa menjawab pertanyaan, menyelesaikan soal, bahkan membantu menulis cerita ataupun menjelaskan pelajaran. Nah, ChatGPT ini seperti teman pintar yang bisa diajak ngobrol melalui tulisan. Sebagai seorang guru kelas SD, saya merasa perkembangan ini sangat luar biasa. Tapi tentu saja ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yaitu kelebihan dan juga kekurangan yang terdapat pada kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT. Apa saja kelebihan ChatGPT dalam pembelajaran yang saya alami di sekolah SD Negeri 08 Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu? Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat membantu guru dalam menyusun materi. ChatGPT sangat membantu ketika saya harus menyusun soal latihan. Saya sering memanfaatkan ChatGPT sebagai salah satu perbandingan sumber yang akan saya gunakan untuk menuliskan dan juga merancang soal-soal latihan, merancang rencana pelajaran ataupun mencari ide permainan edukatif. Saya cukup mengetikkan pertanyaan dan juga ChatGPT memberikan jawaban dengan cepat. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu membantu anak belajar mandiri. Beberapa anak yang lebih mahir menggunakan komputer bisa bertanya langsung ke ChatGPT untuk menjelaskan pelajaran yang belum mereka pahami. Nah, hal ini bisa melatih rasa ingin tahu dan juga kemandirian mereka. Yang ketiga yaitu membuka wawasan baru. Guru dan juga siswa bisa mengenal berbagai hal dari sumber lain, bukan hanya buku ataupun media cetak lain. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga luas, karena kebetulan saya mengajar di kelas 5 SD yang notabene adalah siswa-siswa yang sudah beranjak remaja, dan bahkan banyak sekali siswa-siswa pada usia tersebut sudah menggunakan gadget di rumah sebagai pegangan dan juga gadget sehari-hari untuk kehidupan mereka. Namun ada kekurangan yang terdapat pada kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT ini. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama yaitu siswa bisa terlalu bergantung. Jika siswa selalu menggunakan ChatGPT untuk menjawab soal, maka mereka bisa jadi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya menyalin tanpa berpikir sendiri. Nah, ini dapat mengurangi kecerdasan literasi ataupun literasi langsung dari media cetak ataupun buku. Nah, hal ini menjadi tugas penting kita sebagai guru untuk dapat membimbing siswa agar bisa meminimalisir penggunaan kecerdasan buatan dan juga memperbanyak literasi-literasi seperti buku. Bahkan jika siswa memang suka dengan menggunakan ChatGPT, kita sebagai guru harus mendampingi dan melatih mereka untuk terbiasa membaca sebagai upaya peningkatan literasi digital mereka. Kemudian yang kedua, kekurangannya yaitu jawabannya tidak selalu tepat. Kadang-kadang jawaban dari ChatGPT tidak sesuai atau terlalu tinggi tingkat kesulitannya untuk anak SD. Ini bisa membingungkan jika tidak diawasi oleh guru ataupun orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi interaksi sosial. ChatGPT ini adalah robot, bukan manusia. Jadi jika anak terlalu sering berinteraksi dengan AI,
maka mereka bisa kehilangan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman atau gurunya. Padahal itu penting dalam pendidikan karakter, sosialisasi gitu ya. Kemudian jika mengacu pada BMP MPDR 5302 atau pengalaman pribadi yang saya alami, dijelaskan bahwa teknologi dalam pendidikan seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti guru. Guru tetap harus mengarahkan, membimbing, dan juga menilai pemahaman siswa. Saya sangat setuju dengan ini. Di kelas saya sudah mulai mengenalkan AI secara sederhana. Misalnya, saya menggunakan ChatGPT untuk membuat cerita anak atau mencari soal matematika yang sesuai untuk latihan. Namun, saya tetap menjelaskan kepada siswa bahwa mereka harus belajar terlebih dahulu, bukan hanya menyalin jawaban. Saya juga berdiskusi dengan para orang tua melalui pertemuan yang dilakukan sekolah setiap 2 kali dalam semester untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, saya juga berdiskusi dengan orang tua agar penggunaan teknologi ini di rumah tetap diawasi dan anak tetap belajar dengan baik. Kemudian terkait dengan ChatGPT tersebut, ada video yang berjudul A Day Made of Glass 2. Saya sudah menonton video ini dan menurut saya video tersebut sangat luar biasa. Video ini menggambarkan bagaimana kehidupan di masa depan yang akan penuh dengan teknologi canggih. Banyak benda di sekitar kita akan menjadi layar sentuh yang pintar, seperti kaca jendela, meja, dan juga pintu bahkan ya. Kemudian teknologi dalam video yang sudah ditemui itu yang pertama adalah layar sentuh pada tablet dan ponsel. Di sekolah saya menggunakan tablet dan ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran siswa. Kadang juga menggunakan tablet untuk belajar interaktif. Kadang pembelajaran saya sering memberikan video pembelajaran melalui laptop dan juga melalui video aplikasi YouTube. Yang kedua, papan interaktif atau smartboard. Meskipun sekolah belum memilikinya, papan pintar sudah mulai digunakan di beberapa tempat. Ini membantu guru menjelaskan dengan cara yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga, video pembelajaran dan animasi. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya bahwa video dan animasi sudah sering kami gunakan di kelas. Anak-anak jadi lebih semangat belajar jika ada gambar bergerak yang menjelaskan pembelajaran. Kemudian yang keempat, aplikasi pembelajaran digital. Ada banyak aplikasi edukasi yang bisa diunduh di ponsel atau komputer. Nah, hal ini dapat membantu anak-anak belajar sambil bermain. Lalu apa saja persiapan yang saya lakukan sebagai guru dalam menghadapi tantangan dan juga perkembangan teknologi digital saat ini? Yang pertama yaitu belajar dan terus mengikuti perkembangan. Saya sebagai guru tidak hanya berpaku pada satu metode saja ataupun beberapa metode yang sudah saya pelajari sebelumnya. Namun, saya harus mengupgrade diri terhadap metode-metode yang topiknya menjadi hangat dan juga metode yang kekinian agar menarik minat siswa dan juga mendorong siswa untuk belajar lebih kreatif dan juga aktif. Kemudian yang kedua, mengajarkan literasi digital kepada siswa. Saya tidak hanya mengajarkan membaca dan juga menulis, tetapi juga bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Misalnya cara mencari informasi yang benar dan juga bagaimana bersikap sopan saat menggunakan internet. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dengan cara mendorong siswa untuk meningkatkan literasi digital mereka, seperti membaca terlebih dahulu informasi yang telah didapatkan, lalu berdiskusi bersama teman sebaya ataupun berdiskusi bersama guru untuk mencari jalan tengah dan juga kesimpulan yang telah didapatkan. Jadi tidak hanya menerima satu informasi saja secara keseluruhan dari internet ataupun media digital. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan teknologi sebagai pelengkap saja. Saya mengajak anak untuk membuat proyek sederhana menggunakan teknologi seperti membuat video presentasi, menggambar digital ataupun menonton video pembelajaran, lalu menceritakan kembali apa yang mereka pelajari. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai sosial dan karakter. Jadi dalam pembelajaran menggunakan media digital ataupun media
internet ini harus dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai sosial dan juga karakter mereka. Meskipun teknologi semakin maju, saya menekankan pentingnya sopan santun, kerjasama, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab. Ini tidak bisa diajarkan oleh robot, tetapi harus dari guru ataupun dari rekan dan juga teman sebaya siswa tersebut. Nah, teknologi dan berbagai media digital lainnya seperti ChatGPT ataupun kecerdasan buatan AI adalah alat bantu yang sangat berguna dalam pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Tetapi teknologi tidak bisa menggantikan peran guru sebagai pembimbing dan juga panutan bagi siswa. Kemudian melalui video A Day Made of Glass 2, kita bisa melihat bahwa dunia akan terus berubah. Nah, sebagai guru kita harus menghadapi perubahan itu dengan cara terus belajar, terbuka terhadap hal baru, dan juga tetap menjaga nilai-nilai pendidikan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.